Haleluya. Selamat pagi semua. Pagi ini kita melihat bilangan pasal 14. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Kemarin pasal 13 sangat baik ya. Dan juga sangat tidak ingin melihat karena ada memberikan kabar yang jahat, tidak baik. Walaupun ada Caleb dan Joshua, tapi juga tidak bisa menghalangi kabar yang jahat. Pagi ini kita melihat pasal 14. Saya ingin beri tema berhasil dan tidak gagal perbandingannya. Kita melihat di dalam masuk dalam Kanaan, bagaimana kita mengisi kesulitannya untuk menekan kita. Kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Waktu kita sampai di pasal ke-13, sebagian bahasa Inggris sampai di sisi keberhasilan, Tuhan menyuruh melihat ini ya, tanah perjanjian, ya seperti melihat itu apa grup melihat rumah ya. Kamu sudah melihat berhasil dalam keberhasilan, tetapi sampai kembali mereka memberitakan kabar buruk. Jadi membawa keberhasilan mereka tuh sampai sangat jauh. Mereka gagal. Hampir sedikit mereka berhasil, tapi akhirnya mereka gagal. Jadi dalam firman ini kita melihat berhasil dan kegagalan, di mana kita bisa gagal ya. Di dalam keadaan yang sangat sulit ini kita sangat sulit. Bagaimana kita bisa melewatinya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan? Tidak dibelenggu sama kegagalan. Di dua firman pasal ini memberitahukan kepada kita perbandingan yang besar itu di mana, terletak di mana. Kenapa bisa berhasil dan bagaimana bisa gagal? Kenapa bisa berhasil? Kita bukan hanya membicarakan keberhasilan, tapi kita bagaimana melewati kesulitan. Tidak ada orang ingin gagal. Dan juga seperti saya ini tidak ada yang ingin supaya bisa kena penyakit COVID-19. Tidak ada yang ingin. Juga tidak ada yang ingin supaya ekonomi kita lebih memburuk. Tidak ada orang ingin nganggur yang gak ada kerjaan. Tapi perbandingan berhasil dan gagal itu di mana terletak di mana? Kita pagi ini melihat bilangan pasal 14. Tema 1 sampai 11 ya. Jangan memberontak, jangan takut. Jangan memberontak, jangan takut. Sebenarnya berontak adalah awal dari kegagalan. Kita melihat tuh mereka takut dan mereka tuh memberontak, maka mereka tuh bisa gagal. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu.
Ayat kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dengan segala umat dan berkata kepada mereka, akhirnya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa? 那夜百姓都哭嚎，以色列众人向摩西亚伦发怨言。全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及，或是死在这旷野。” 原文係那嘢啦，that night。原文那夜 Itu that night， dari 特别是指那晚。 terjemahan ini asli ya, Tetna, malam itu. Di saat ini pengintai memberikan berita selama 40 hari. Berita yang mereka beritakan ya, yang dibawa mereka adalah setiap orang yang di sana tuh adalah orang yang sangat besar ya, seperti raksasa. Kita itu adalah semacam belalang gitu ya, hatinya seperti, maksudnya tuh mereka tuh adalah lemah, yaitu mempunyai perasaan kalau mereka tuh pasti gagal. Dan mulai melihat dengan mata mereka, dengan pikiran mereka sendiri, dan melihat orang itu adalah orang raksasa yang tinggi besar ya. Kalau mereka itu sangat kecil ya, semacam belalang ya. Kalau mereka dan merasa mereka orang bangsa Israel itu sebagai sarapan pagi mereka akan dimakan dan mereka akan takut. Dan ini mempunyai satu perasaan yang takut. Dan mereka balik memberitakan berita ini dan seluruh rakyat Israel. Dan di sini memberitakan seluruh rakyat dan berkata 2 kali seluruh rakyat. Segenap umat yang mengeluarkan suara nyaring dengan suara keras menangis dan berkata bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat berkata kepada mereka, semuanya segenap umat. Dan kita juga itu mereka tuh memilih ya 20 tahun ke atas dan bersungut-sungut dan berkata begini. Dan mereka berkata, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pilih. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami mati pulang ke Mesir? Dan mereka berkata apa-apa, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih baik kami mati daripada kami mati di padang gurun ini. Kenapa Tuhan membawa kita supaya kita mati ditewas oleh pedang? Dan istri serta anak kami pasti menjadi tawanan. Tuhan tuh membuat punya hati yang jahat, membawa kita keluar ini supaya kita tuh dibunuh, anak istri kita akan ditawan ya. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Tuhan tidak baik. Dan semua berkata dengan demikian. Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Dan mereka memberontak terhadap Musa dan berontak pada Tuhan dan Musa dan Harun. Tidak ingin mengikuti Musa dan tidak ingin mengikuti Tuhan. Dan mereka ingin turn back dan pulang ke Mesir. Kenapa mereka bisa begini? Nanti kita bahas.
Ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel dan berkumpul di situ. Musa, Harun sujud bersama seluruh jemaat. Dan mereka berkata, kita ingin pulang dan kembali. Tidak ingin mengikuti Tuhan. Tuhan tidak baik. Tuhan ingin supaya kita mati. Dan mereka itu berkata, lebih baik kami mati di Mesir, tidak ingin mati di padang gurun, tidak ingin ikuti Tuhan. Dan kita memakai sesuatu pemimpin, kita pulang ke Mesir. Dan mereka menangis dengan suara keras. Dan Musa sujud. Dan Harun juga sujud di depan mata seluruh jemaat Israel. Sebenarnya Musa ada berbicara. Dan kita lihat tuh Musa berkata, kita lihat kita di Ulangan pasal 1 ayat 29. Dan ayat 29, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gentar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan dan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Tapi di saat mereka memberitakan kabar jahat dan di sini dan di situ Musa berlutut berkata kepada mereka, jangan takut, jangan takut, jangan gentar. Tuhan yang berjalan di depanmu pasti akan. Jangan bilang kamu mesti ikuti Tuhan, kamu mesti percaya. Tuhan berjalan di depanmu. Dan kalian melihat Tuhan berjalan di depanmu. Yang dari 30 bilang 1 ya. Yang seperti aku kan bagimu depan Mesir depan matamu. Tuhan berperang untukmu seperti tentara Mesir datang berperang padamu, kamu juga tidak bisa berperang padamu. Dan Tuhan bagaimana mendukung engkau, mendukung anaknya sepanjang jalan sampai kamu sampai tempat ini. Dan kamu sampai dalam ini kamu tidak percaya kepada Tuhanmu, kamu melihat Tuhanmu, kamu berjalan di depanmu malam dengan tiang api, dengan pagi dengan tiang dengan awan. Dan Musa berlutut di hadapan mereka, berkata kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Tuhanmu berjalan di depanmu, menghalau orang Arab dan juga menghalau orang yang tinggi besar. Kita tidak usah takut karena Tuhan Arab berjalan di hadapanmu dan berperang untukmu. Dan kamu melihat bagaimana dia membawamu keluar dari Mesir. Dan kamu melihat dari awan dan tiang api berjalan bersamamu. Kamu membawa ke tempat yang damai. Sudah lama suatu waktu dari Mesir sampai sekarang
Ini ada tahun yang kedua. Engkau sudah melihat semuanya, engkau mengalami semuanya. Engkau melihat Tuhan bagaimana mendukungmu. 點解要話佢帶你出嚟要你哋倒喺刀下咧？ Kenapa engkau berkata 出来是为了要 Tuhan membawa keluar dari sini untuk memusnahkanmu? Dia mendukungmu sebagai seorang anak, memberimu makan. 雲彩火柱帶住， Tiang api dan awan melindungimu. 有雲係擋住你哋，唔使你哋曬親。 Dari siang hari ada awan melindungi supaya kamu tidak kena terik matahari. 睇到亞納族人，你哋就咁驚啦。 Siapa kamu lihat orang Aram kamu sangat takut? Jangan takut, jangan takut. Masih percaya. 要信啊！ Apakah kamu juga tidak percaya kepada Tuhan? Musa berkata kalian tidak percaya. Kamu di dalam semua ini tidak percaya. 1章32节是 Dari ulangan 1 dari ulangan pasal 1 ayat 30 sampai 34 ya. Kamu tidak percaya. Itu perbandingannya. Apakah kita ada kepercayaan yang apa yang mata kamu lihat tentang orang yang tinggi besar ini? Apakah kamu merasa dirimu ada seperti belalang? 你看见他像伟人，你就看自己。 Sebab kamu lihat orang itu seperti merasa dirimu seperti kecil dan kamu melihat Tuhan di dalam 1 tahun ini membimbing kamu, menuntun kamu keluar dari Mesir, melewati laut terbelau, laut merah ya, mendapatkan 10 tula awan dan tiang api, Gunung Sinai, kemudian Tuhan turun. Tuhan memberikan perjanjian kepadamu. Tuhan memberikan mana dan burung puyuh. 像鹌鹑马呢？ Tuhan memberikan satu tempat yang baik untukmu. Tuhan menuntunmu, membimbingmu. Itu seperti menuntun sebagai seorang anak. Kamu tidak melihat ini, tapi melihat 然后就埋怨 orang Arab, kamu takut dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan ingin kembali ke Mesir dan memberontak kepada Tuhan. Ini adalah karakter manusia. Kenapa kita bisa begini? Karena kita tidak percaya. Kita hanya melihat yang ada di depan mata kita, yang apa yang terjadi, ya orang Kanaan, orang Aram sangat tinggi besar. Kita bagaimana bisa memasukinya? Di dalam perhitungan kalian ada perhitungan yang ada, yang di depan mata. Kamu tidak memperhitungkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kamu tidak melihat. Maka tidak percaya. Dan di saat Musa berkata dengan demikian, Kaleb dan Yosua juga berkata dengan begini. Tetapi Yosua bin Nun, seorang itu pengintai, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk dilintas itu adalah yang diberikan Tuhan kepada kita sangat baik. Maka ya, kamu jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kesengsaraan, jangan memberontak, jangan takut. Dan yang ayat kerapa Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan makanan. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita makanan. Kita bukan makanannya. Kita berkata sekolah Alkitab dan juga staf gereja kita sampai di lihat menu A, B, C ya. Sosis makan sarapan pagi, makan sosis ya. Orang Aram itu adalah sosis ya. Kenapa kita melihat kita ada belalang? Mereka itu adalah sosis sosismu.
langsung satu suap langsung dimakan ya. 並且蔭庇佢哋嘅神已經係離開佢哋。 Dan Tuhan mereka itu sudah, Tuhan yang melindungi mereka tuh sudah meninggalkan mereka. Kita ada Tuhan Allah, jangan takut. Tapi segenap itu tidak percaya. Musa juga berkata mereka tidak percaya. Caleb dan Joshua berkata mereka pun tidak percaya. Segenap umat tuh ingin melempari mereka dengan batu yang 宣皇 徹夜啊，咁樣去鬧。 dan mereka tuh marah-marah dan mereka tuh membuat satu pemilihan, membuka rapat besar ya. Tidak ingin Tuhan, tidak ingin Musa. Musa memohon kepada mereka. Dan Yosua Caleb juga keluar untuk berangkat bicara. Tapi tidak bisa menahan semua amarahnya umat Israel. Apakah semua bangsa Israel memberontak berhasil? Dan mereka masuk ke Kanaan tidak berhasil. Dan mereka memberontak berhasil ya. Tetapi ada Tuhan. Karena berontakan mereka keberontakan mereka itu mendapat satu kejahatan. 忽然耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现， 本來就係雲柱、本来是雲柱、火柱， 火柱， 夜晚應該 Lalu 係火柱。 sebenarnya dalam Tuhan itu sebenarnya malam adalah tiang api dan siang adalah awan. Pasti kejadian ini di saat mereka tidak percaya dan mereka memberontak pada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu di dalam bahasa Israel itu juga kemuliaan Tuhan di dalam kemah keluar 要在会幕当中出来， dan melewati kemah. Dan di setiap rakyat itu memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Dan mereka melihat tuh tiang awan dan melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan tuh langsung keluar. 止息一切的悖逆， Meredakan semua pemberontak ini. Sebenarnya ada Tuhan. Tuhan di tempat ini menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan, terangnya Tuhan kepada bangsa Israel untuk melihatkan kemuliaan. Tapi mereka tidak bisa melihat bentuknya Tuhan. Tapi mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan semua juga padam. Dan mereka tidak bisa memberontak lagi. Tuhan di hadapan mereka tuh memperlihatkan kemuliaannya, mengharau semuanya. Jadi kita tema besar kita ada tidak boleh memberontak, jangan takut. Dan tema kedua 11 sampai 19. Kita mesti berdoa, memohon. 喺呢個地方咧，神都有憐憫。 Dan di sini Tuhan penuh kasih. 我哋睇到代求嗰個族 Saya melihat yang mewakili berdoa itu sangat penting. 對呢個世界嘅 Jika kita menghadapi 为这世界来祷告。 dunia ini, kita mesti berdoa untuk dunia ini. 話對摩西講咧，呢個百姓藐視我咧，要到幾時？ Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini 耶和华对摩西说 menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak percaya padaku sekalipun ada segala tanda mujizat aku lakukan tengah-tengah mereka. Akan melakukan satu, aku akan memukul mereka penyakit sampar ya. Dan Tuhan akan membuat Musa menjadi bangsa yang besar ya. Tapi Musa tidak ingin semua ini. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, jikalau hal ini kedengaran kepada orang ya, jangan kita tuh rasa sombong ya.
kalau Tuhan ingin membesarkan kita ya lebih baik. Tapi Musa berdiri di dalam rakyat dan di dalam posisi mereka. Ayat ke-13 ya. Lalu Musa berkata kepada Tuhan ya, untuk memudahkan nama Tuhan, orang Mesir dan orang Arab ya, Kanaan juga melihat semua ini, mendengarkan semua ini. Jika Tuhan membuat mereka begini, orang lainnya, orang bangsa lainnya, jadi bisa berkata Tuhan membunuh rakyat ini. Kenapa kamu melakukan ini? Ayat 16. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi ini permohonan doa dari Musa ya kepada Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel. Jadi orang lain berkata karena Tuhan tidak bisa melakukannya, maka Tuhan membunuh mereka. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan nyatakan. Tuhan yang panjang sabar, yang 18, Tuhan yang panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah dan mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Tuhan engkau ampuni semua dosa-dosa mereka mulai dari Mesir sampai sekarang. Musa memohon kepada Tuhan untuk penuh kasih panjang sabar untuk memaafkannya. Ini kita memohon pengampunan ya di hadapan Tuhan. Kita sebagai pendoa yang mendoakan, kita memohon Tuhan mengampuni. Kita lihat lagi tema yang ketiga 20-38, penghakiman Tuhan. Ada kebenaran dan ada penuh kasih. Ayat 20, berfirman Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Tetapi Tuhan ya, tapi mereka sudah 10 kali mencobai saya. Saya sudah melakukan banyak mujizat. Tapi mereka sudah namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Dan mereka tidak boleh memasuki dari tanah perjanjian kalau hanya kerap boleh. Jadi mereka kembali tidak boleh jalan di depan. Ini ada hukuman kedua. Tadi firman Tuhan 26 kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungguh-sungguh kepadaku? Segera orang Israel yang bersungguh-sungguh padaku, aku sudah mendengar. Yang sungguh-sungguh kepada orang Israel kepadaku telah aku dengar. Demikian hidupku, demikianlah Tuhan firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan padamu. Ayat 29, di padang gurun bangkai bangkumu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua yang tambah kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungguh-sungguh padaku, dan akan juga mati di padang gurunnya. Dan ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah kepada dan telah kujanjikan akan kuberikan yang kamu diami, kecuali Kaleb dan Yufri dan Yosua bin Nun. Terus ayat 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, dan mereka akan boleh masuk dalam tanah Kanaan, dan kamu akan mati di padang gurun, dan anak-anakmu akan berkelana ya di dalam padang gurun, dan kamu tahu saya akan menjauh darimu. Dan kita di situ satu
kata-katamu sudah sampai di pada telinga ya, kedengaran Tuhan, itu penghakiman Tuhan. 20 tahun yang ayat 29 yang berumur 20 tahun ke atas, kamu mati di padang gurun, dan juga kamu akan mekerana di padang gurun selama 40 tahun. Dan di sini akan menjauh dari kalian, karena kalian tidak mau dengan saya, maka saya menjauh dari kalian. Supaya kalian tahu saya melakukan dengan begini. Apa yang kamu katakan saya akan melakukannya. Semua sungut-sungutmu saya sudah mendengar, saya melakukan. Ya, sungut-sungut kalian apa? Dan di ayat pasal 14 ayat 1 sampai 3. Dan mengapa kita mati di masjid daripada kita mati di padang gurun ini. Ayat 3, anak istri kita tuh berkelana ya di padang gurun, tewas. Tuhan berkata, semua yang kamu katakan saya jawab. Dan saudara-saudara semua, di saat kita menghadapi kesusahan, apa yang kamu katakan? Kata-kata yang penuh percaya atau kata-kata jahat yang tidak percaya? Apakah ada kepercayaan? Di saat apa yang mata kita lihat? Mereka hanya melihat orang Aram yang tinggi besar. Mereka tidak melihat Tuhan yang berjalan di depan mereka. Mereka tidak melihat Tuhan. Dia tidak berterima kasih. Mereka lupa keluar dari Mesir. Mereka sudah berjalan setahun lebih dan sudah lupa bagaimana Tuhan terhadap mereka. Awan dan tiang api di atas. Mereka tidak melihat. Di saat sampai akhir dari terangnya Tuhan di kemah melihat, dan mereka tuh baru ingat ada Tuhan. Mereka dulu tidak melihat ada Tuhan. Mereka hanya percaya dengan pandangan mata mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya. Di sini kita mesti belajar. Bagaimana kita bisa melewati kesulitan ini? Kita jangan mengandalkan pandangan mata kita. Kita mesti mengandalkan kepercayaan kita. Kita mesti menghitung bagaimana Tuhan terhadap kita. Dan firman ini saya bicara sampai sini, tidak ada waktu untuk dibahas. Saudara-saudari 611, kita mesti lihat bagaimana Tuhan membimbingmu. Tuhan bagaimana mengubahmu, bagaimana Tuhan membimbingmu. Atau mujizat yang terjadi selalu membimbing kita sampai saat ini. Emang di depan kita untuk masukin tanah perjanjian, ya tidaklah mudah. Mesti berperang. Ada orang raksasa. Tapi apa yang kamu lihat? Matamu sangat penting. Apakah kamu hanya melihat orang yang besar ya, raksasa, dan merasa diri kita ada berelang? Kita tidak melihat Tuhan yang berjalan di depan kita, yang berperang buat kita, yang mengharau tentara Mesir yang jatuh di dalam Laut Merah, Laut Terbelah, yang tiap hari memberimu makan dan mencari tempat yang baik untukmu, yang menaungimu, Tuhan yang menaungimu. Kamu tidak melihat ini. Kamu hanya melihat apa yang dilihat dengan matamu. Hari ini saudara-saudara semua, COVID-19 adalah satu bencana yang sangat besar buat orang ya. Internasional
ekonomi internasional dan juga semuanya adalah semacam raksasa orang besar ya. Di Hong Kong banyak permasalahan perekonomian sangat besar ya, yang sangat sulit adalah seorang raksasa. Kita sebagai anak Tuhan, mata kita apa yang kita lihat? Apakah kita hanya melihat ini semua? Apa kalian tidak melihat Tuhan melihat membimbingmu, Tuhan menuntun kita? Apakah kamu tidak melihat Tuhan ada di depan kita, berperang buat kita? Bangsa Israel 10 suku datang memberitakan kabar buruk, semua segenap umat tuh memberontak. Tuhan, saya tidak mau mengikutimu lagi. Kenapa mereka bisa gagal? Karena mereka memakai mata mereka untuk mengambil keputusan, sampai kemudian Tuhan hadir di depan mereka dan mereka berkata, Tuhan, saya bersalah, kami mau bertobat. Tapi di saat ini sudah sangat lambat karena penghakiman Tuhan sudah turun dan mereka sudah tidak mendengar dan akhirnya mati sekelompok orang. Saudara-saudara semua, kepercayaan kita sangatlah penting. Bagaimana kita bisa percaya? Kita selalu mengenal bagaimana Tuhan membimbing kita. Kita mesti melihat Tuhan. Kita mesti mengikuti Tuhan. Di situ satu kata yang baik. Ayat 43. Sebab orang sebab kamu berbalik di belakang Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertaimu. Karena kamu tidak ingin kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak menyertai kamu. Tuhan sedang membimbing memasuki tanah Kanaan, tapi karena ingin berbalik ya, maka Tuhan tidak akan menyertaimu. Maka Tuhan menjauhimu, tidak di tengah-tengah kalian. Dan mereka di sini juga tidak mendengar firman-Nya Tuhan, perintah Tuhan. Memohon Tuhan membantu kita supaya kita ada kepercayaan. Kita selalu melihat Tuhan berjalan di depan kita. Memohon Tuhan membantu kita melewati semua orang raksasa ya adalah sarapan pagi kita. Supaya yang penting Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhan, kami berdedikasi untuk mengikutimu. Tuhan, kebersamaanmu hadir di tengah-tengah kami seperti di dalam firman. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap sisi. Tuhan, Engkau membimbing kami. Haleluya.
就已经生涯。Kemuliaan Tuhan turun dari langit. Tuhan, kemuliaan-Mu seperti awan dan tiang api di tengah-tengah kami. Tuhan, kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami, bisa melihat bagaimana di saat itu Engkau dengan awan dan tiang api membimbing bangsa Israel. Dan sekarang Engkau juga dengan awan dan tiang api membimbing kami. Tuhan, bersamaanmu hadir di tengah-tengah kami. Saudara-saudari semua, saya mengundang kalian apa yang kita lihat setiap hari, kita beri terima kasih pada Tuhan untuk kebutuhan kita setiap hari, tempat tinggal kita. Tuhan setahap-setahap membimbing kita. Kita dalam hati yang paling dalam untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih padamu, kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kita berbuka mulut untuk semua yang Tuhan beri kerjakan kepada diri kita. Tuhan, hanya ada Engkau, kemuliaan-Mu lebih besar hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kasih-Mu sangat besar di tengah-tengah kami. Kalau tidak ada Engkau, tidak ada kami sekarang ini. Kalau tidak ada awan dan tidak ada tiang api yang membimbing kami apalah kami ini. Terima kasih Tuhan untuk membimbing kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan, karena pengasih-Mu membimbing kami melewati semua ini. Tuhan, jika tidak ada Kamu, kehidupan kami tidak ada berarti apa-apa. Tuhan, kami berterima kasih padamu, kami memuji-Mu. Yesus, di dalam kehidupan kami banyak mujizat. Karena kasih-Mu, Engkau membimbing kami. Di saat kami kesulitan, kamu melihat kamu di dalam kami. Di saat kesulitan kami, Engkau di tengah kami. Dalam kesulitan kami suka bersungut-sungut. Kan kami bersungut-sungut, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun, dan membawa kami, anak-anak kami, untuk keluar dari tanah Mesir, ya. Di padang gurun, di mati.
Tuhan, di dalam kesulitan kami itu kami selalu bersungut-sungut. Di dalam kami selalu banyak ketakutan dan kami tidak mendengarkan-Mu. Tuhan, di hadapan-Mu kami mohon padamu, ampuni kami. Kami dalam kesulitan kami hanya memandang apa yang kami lihat di dalam mata kami. Kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan, Engkau bantu kami. Di dalam kami di hadapan-Mu, kami tidak lihat kemuliaan-Mu. Yang kami lihat ada tidak bisa. Kami itu membuat-Mu marah. Kami terhadap-Mu memberontak dan marah kepada-Mu. Yang kami lihat ada semua yang tidak baik. Tuhan, di saat kami datang di hadapan-Mu, kami mohon Tuhan, Engkau ampuni kami. Engkau Tuhan ampuni kami, karena kami bersungut-sungut. Tuhan, Engkau ampuni kami di saat kami jalan di dalam kesulitan. Kami bersungut-sungut. Tuhan, Engkau mengharap menjamah kami. Jika tidak Tuhan Engkau menjamah kami, kami tidak bisa tahu apa yang kesalahan kami. Saudara-saudara semua, di dalam hati kalian paling dalam selalu berkata dalam diri kalian, engkau ingin berbalik, ingin juga turn away, berbalik, membelakangi Tuhan, ya, seperti bangsa Israel, ya, dan ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke Mesir. Di dalam hatimu ingin berkata pada di sini, kalian tidak ingin jalan lurus lagi ke depannya. Pelayananmu dan mengikuti Tuhan tuh sangatlah sulit. Engkau ingin merasa mundur, berbalik ke belakang. Saudara-saudara semua juga, jika kalian stop, ya, kau sampai sini kan, saya memohon kepadamu untuk berdoa kepada Tuhan. Jika kalian mempunyai pemikiran ini, engkau berkata, memohon kepada Tuhan. Tuhan ada Tuhan yang baik. Engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau mengambil suatu perjanjian yang paling perjanjian pada Tuhan, ya. Jika kalian ingin merasa pelayanan cukup sampai sini, jangan lagi berjalan lagi ke depan lebih banyak lagi, ya. Jika kalian punya pemikiran ini, engkau memohon pada Tuhan untuk ampuni. Tuhan, kami mengkoreksi hati kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, Engkau ampuni semua kesalahan yang kami lakukan.
Tuhan, Engkau melihat kami di dalam kami yang tidak melihat ketakutan yang di dalam kami. Jika kami di dalam kesulitan, kami suka mengeluh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau kenapa tidak membantu saya? Saya selalu mengeluh pada Tuhan dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kehidupan kami yang tidak baik ini, kami di saat kami dalam kesulitan, kadang kami suka berkata, kami mengikuti Tuhan, mengikuti sampai begini. Tapi kita tidak melihat Tuhan di depan kami. Tuhan yang benar dan adil. Tuhan yang di depan kami. Tuhan yang di depan kami adalah Tuhan yang memberi kami kehidupan. Kadang kami juga berkata kepada Tuhan, Engkau membimbing kami sampai di dalam padang gurun. Kenapa membawa kami sampai di dalam rabut merah? Tuhan, kadang kami ada sedikit kesulitan, kami suka marah dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Engkau ampuni kami setiap orang Lewi. Ampuni setiap saudara-saudari kami datang di hadapan-Mu, memohon Engkau ampuni kami. Ampuni tidak berdaya kami, kepercayaan kami. Kau ampuni juga kami bersungguh-sungguh padamu untuk menghakimi-Mu, karena kami sangat takut. Engkau Tuhan ampuni ketakutan kami, ampuni kami bersungguh-sungguh. Engkau Tuhan ampuni kami. Ya Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami sangat besar menyakiti-Mu. Saya mengundang saudara-saudara, Engkau menjamah, menaruhkan tangan-Mu di matamu. Tuhan, Engkau berkata kepada kami, di saat kami menghadapi kesulitan, kita melihat apa? Apakah kita melihat Tuhan? Apakah kita selalu melihat kesulitan kita? Roh Kudus, Engkau urapi kami, urapi setiap mata kami. Tuhan, saya sampai berkata pada kami hari ini, kemuliaan Tuhan di dalam kemah ini memperlihatkan kepada bahasa Israel, Tuhan, terang-Mu hadir di dalam saudara-saudara kami semua, di dalam keluarganya. Engkau memuliakan mata kami, supaya kami melihat dalam mata rohani kami melihat Tuhan, Engkau menuntut kami berjalan di depan. Engkau berjalan kami keberhasilan. Semua musuh kami, semua kesulitan kami, tidak ada suatu kesulitan melebihi kebesaran-Mu, melebihi dari raksasa. Di dalam terang-Mu masuk dalam kehidupan kami, membuka mata kami, membuka mata rohani kami, supaya kami melihat Tuhan, saat itu bagaimana Engkau memberikan 10 tulah, membimbing kami melewati 10 tulah, melewati laut terbelah. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Tuhan, kami tidak ingin berbalik belakang kembali. Sekarang saya memohon kalian untuk bangkit, berjalan di tempat, ya. Mewakili kita sebagai Tuhan, kita berjalan bersama kepada Tuhan. Kita tidak akan kembali ke Mesir. Kita bersama-sama untuk doa bahasa roh. Tuhan, saya berkata padamu, Engkau membuat mata kami untuk kami bersama-Mu melakukan satu perjanjian. Sekarang Tuhan, kami tidak ingin kembali lagi berbalik padamu. Dan seperti mengingat-ingat kebaikan di Mesir, kami ingin mau supaya kami mau mengikutimu, berjalan di depanmu. Tuhan bersama kami. Jangan takut kepada mereka. Tuhan bersama kita. Jangan takut kepada mereka.
Dan saudara-saudara semua, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, kita di dalam pagi ini, kita Tuhan di tengah-tengah kita. Kita tidak usah takut dalam kehidupan kita, karena Tuhan di tengah-tengah kita, bersama kita. Kita tidak ingin tidak mau bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak ingin semua ketakutan, merasa rendah diri, kami tidak ingin kamu lagi. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, mata kami tertuju padamu. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara-saudara semua, kita mesti mewakili kita sendiri dan juga sampai seluruh yang milik Tuhan, berdoa buat mereka. Memohon Tuhan, pengampunan Tuhan, kita menista Tuhan, memohon pada Tuhan mengampuni kita karena kita percaya kepada mereka. Dan Tuhan berkata, rakyat ini menista saya sampai kapan, tidak percaya sampai kapan. Tuhan berkata, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Memohon Tuhan ampuni kita. Kita doa untuk generasi dan generasi ini yang tidak percaya. Tuhan, memohon Tuhan ampuni kita. Dan kita bersama untuk membuka mulut dan di online ya. Saudara-saudara yang di online juga berdoa juga buat keluarga kalian, juga buat teman yang di tempat kerja yang mereka yang tidak percaya, dan mereka masih berdoa buat mereka. Dan juga
berdoa juga untuk gereja dan juga untuk semua anak-anak Tuhan, ya, memohon kepada Tuhan supaya mereka mempunyai hati yang bertobat. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami menistamu. Ampuni kami tidak percaya padamu. Ampuni kami percaya dengan mata yang apa yang kami lihat. Sebenarnya apa yang kami lihat dengan mata kami tidak adalah yang palsu, yang bohong. Kami tidak melihat kenyataan dari Roh Kudus. Kami tidak melihat yang jalan ke depan, tapi yang kami lihat adalah kesulitan. Kami tidak melihat Tuhan, kami tidak percaya padamu, kami menistamu, kami mencobaimu. Kami bersungut-sungut, memberontak. Kami berbalik tidak ingin mengikutimu. Tuhan, Engkau ampuni kami. Ampuni kami terhadap otoritas tidak puas kepada Tuhan. Ampuni kami selalu berkata sembarangan, dan ampuni kami bersungut-sungut. Tuhan, kami untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat dan juga untuk staf-staf yang di gereja, Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami adalah lemah. Tuhan, berikan kasih-Mu supaya dalam kelemahan kami bisa bangkit berdiri dan mulai lagi untuk mengikutimu. Tuhan, mohon padamu untuk meredakan penyakit COVID-19, semua penyakit ini mundur, wabah penyakit ini mundur, ya. Tuhan, kasih karunia-Mu tetap tuntun kami, jangan tinggalkan kami. Tuhan, jangan supaya kami itu menjauh dari kami. Tetap untuk membimbing kami. Kami bersedia mengikutimu. Ampuni kami apa yang pernah kami ucapkan, semua kata-kata yang tidak pantas kami ucapkan. Tuhan, janganlah Engkau membenarkan apa yang kata-kata yang kami tidak benar katakan. Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan kami. Jangan Engkau meninggalkan setiap gereja. Jangan meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Jangan menjauh dari kami. Kami ingin tetap mengikutimu. Allah Bapa, kami membutuhkan kasih karunia-Mu karena Engkau yang penuh adil. Kami mengikutimu dan mendengarkanmu. Ampuni ketidakpercayaan kami, tidak menghormatimu, menistamu, memberontak padamu dan berbicara sembarangan. Tuhan, darah-Mu yang kudus urapi kami, saudara-saudara semua. Kita mengadakan diri kita sendiri, kita ada orang yang memberontak, yang tidak percaya. Tapi Yesus sudah datang, mempersembahkan dirinya sendiri di kayu salib. Kita memandang salibnya. Di bawah kayu salib kita mendapatkan keselamatan dan dosa terampuni. Kita menjadi murid Tuhan. Kita lepaskan semua. Kita mengikutinya. Jangan mengikuti dunia ini. Mengikuti Tuhan.
Semoga darah kudus Tuhan mengurapi kita. Kita masuk di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, kita menjadi orang yang baru dilahirkan atau dibentuk ya. Satu tangan kita letakkan di mulut, satu tangan kita letakkan di hati dada kita. Kita berdoa, ikuti saya berdoa. Tuhan, saya tidak ingin bersungguh-sungguh, saya tidak ingin menistamu lagi. Saya tidak ingin tidak percaya. Engkau beri karunia kasih-Mu supaya kami mengikutimu. Terima kasih penyelamatan-Mu datang lagi kepada kami, menyelamatkan kami melewati dari semua serangan dari kuasa kegelapan, serangan dari wabah penyakit. Engkau ledakan semua wabah penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua, kita renungan pagi sampai di sini. Berkati setiap orang. Besok ketemu lagi sampai besok.